like, comment, and share, dan subscribe Bapak, Ibu, Saudara-saudari adalah kontribusi positif Bapak, Ibu, Saudara-saudari kepada channel ini dalam prosesi berdirinya Universitas Mandailing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab 5 Pengendalian. Bagian kedua. Paragraf 5 AMDAL. Pasal 26 Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Pasal 27 dalam menyusun dokumen AMDAL, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dapat meminta bantuan kepada pihak lain. Pasal 28 penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 29, dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 30 keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan terkait dengan jenis usaha dan atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 31, berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati wali kota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Pasal 32, pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa fasilitasi, biaya dan atau penyusunan AMDAL. Kriteria mengenai usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 33, ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 sampai dengan pasal 32 diatur dalam peraturan pemerintah. Direkomendasikan kepada mata kuliah teknik lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Badan Formatur Universitas Mandailing. Badan Formatur Universitas Mandailing. Agus Salim Sarjana Teknik bin Abdurrahim Nasution, pendiri Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih.